Selamat pagi Bunda yang berbahagia. Salam sehat dan bugar selalu. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya untuk Bunda yang sedang hamil. Kenapa? Karena kehamilan adalah merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Kan dapat dibayangkan, tidak semua wanita dapat hamil. Seperti Bunda sekalian, tidak jarang berbagai upaya dilakukan dan itu tidak mudah. Begitu juga menggunakan uang yang tidak sedikit. Dan itulah kesulitannya untuk mendapatkan kehamilan. Jadi saat ini tentu Bunda harus mensyukuri nikmat dan keberkahan ini karena Bunda merupakan perempuan yang sukses, bisa hamil dan bisa berinteraksi dengan buah cintanya. Baik, banyak hal yang bisa dilakukan selama kehamilan. Tetapi hal yang sangat penting adalah berkomunikasi dan berinteraksi dengan bayi yang Bunda kandung. Siapa saja yang sudah berkomunikasi dengan bayinya? Ya. Mungkin ada yang mengatakan untuk apa berkomunikasi sejak kehamilan? Toh bayinya belum ada, belum bisa mendengar, belum bisa berinteraksi, bahkan belum tahu apa-apa. Nah, itu adalah teori lama. Karena saat ini setelah neuroscience ditemukan, berbagai penelitian telah muncul ternyata bahwa dalam kehamilan pada trimester pertama, yaitu pada praembrionik atau prazigot, di mana terjadi pembentukan organ-organ tubuh janin, juga anggota tubuh, dan termasuk juga panca inderanya. Saat itu dibentuk, berarti 3 bulan pertama adalah masa pembentukan organ-organ penting. Nah, kemudian pada trimester kedua, setelah 3 bulan, maka otak sudah memfungsikan panca inderanya. Dimulai dengan pendengaran, di mana janin sudah mendengar suara ibunya serta suara yang ada di lingkungan ibunya. Begitupun dilanjutkan dengan mata, di mana bisa melihat, dan dilanjutkan dengan rasa, indera perasa, dan juga feelingnya. Itu terjadi pada bayi yang Bunda kandung. Tentu ini sangat menakjubkan dan luar biasa. Oleh karena itu, tentu sangat disayangkan jika Bunda melaluinya tapi tidak menikmatinya. Maka mulai trimester kedua, sebetulnya Bunda bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan janin yang dikandung dalam perutnya. Dan silakan ayah juga ikut terlibat di dalamnya, karena bayi membutuhkan ucapan kasih sayang dan ekspresi dari Bunda dan juga ayahnya. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa teori kuantum mengatakan sebetulnya bahwa di alam semesta ini satu partikel dengan partikel yang lainnya itu tidak pernah berdiri sendiri, jadi saling berinteraksi. Oleh karena itu, energi yang ada, sel-sel tubuh kita ini sebetulnya satu dengan yang lain saling berhubungan, saling mempengaruhi. Maka jika melihat teori ini, kuantum ini adalah merupakan teori magnetik yang berlaku pada semua unsur di dalam kehidupan ini. Bisa dibayangkan berarti tadi fungsi dari pendengaran, penglihatan ada dimulai pada trimester kedua, tetapi pada trimester 1 karena sudah ada sel, pembelahan sel dan pembentukan bahkan pembentukan organ tubuh, berarti sel-sel tubuh itu sudah ada yang dimiliki oleh janin. Oleh karena itu, kalau kita melihat teori kuantum, berarti komunikasi dan interaksi sejak janin mulai ada, sejak adanya konsepsi atau pembuahan, itu sangat berpengaruh dan efektif.
Dapat dibayangkan? Karena interaksi energi positif yang dimiliki oleh ibu, rasa bahagia, rasa kasih sayang, kemudian rasa memiliki, itu dirasakan oleh janin sehingga sel tumbuh berkembang dengan positif. Dan tentu bunda suka dong kalau janinnya atau bayi anak yang dikandungnya adalah tumbuh dan berkembang secara optimal, di mana bukan hanya cerdas dari IQ-nya, tetapi dia juga cerdas dari EQ-nya, emotion quotient-nya, dan juga SQ-nya, spiritual quotient. Oleh karena itu, perbanyaklah berkomunikasi, berinteraksi, libatkan aktivitas apa yang sedang dilakukan, apa yang dilihat, bahkan bunda juga bisa menjaga perasaan bunda, bagaimana memelihara perasaan bahagia, karena dapat diketahui bahwa dalam hormonal itu satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Jika kita berkomunikasi dengan janin, tentu tidak ada satupun seorang ibu atau seorang ayah yang berkomunikasi dengan bayinya itu tidak merasa senang, pasti merasa senang. Apalagi pada trimester 2 bayi itu bisa berinteraksi dan menjawab dengan tendangannya, dengan liukannya. Tentu bunda pasti merasa senang. Nah, dalam keadaan happy, enjoy, senang, maka hipotalamus akan memproduksi hormon di mana hormon bahagia akan diproduksi. Jika hormon bahagia diproduksi, konsekuensinya semakin lama dia semakin banyak, maka akan menekan hormon stres. Maka kesedihan, kegelisahan, serta kekacauan dan kegalauan yang dimiliki oleh bunda selama kehamilan akhirnya menjadi hilang dan tertekan. Subhanallah, itu luar biasa. Dan pada saat kebahagiaan itu terus dipertahankan, maka akan menstimulasi growth hormon, yaitu hormon pertumbuhan, sehingga proses tumbuh dalam kehamilan juga akan berkembang dengan baik. Kemudian juga hal yang paling penting juga mempengaruhi daya tahan tubuh semakin meningkat karena imunoglobulin G itu menjadi terpacu. Itu luar biasa kan? Wah, ternyata komunikasi itu bukan hanya stimulasi dini pada bayi. Menstimulasi kecerdasannya, menstimulasi kemampuan bahasa, kemampuan sosialnya, kemampuan spiritualnya. Tetapi juga membantu mempercepat pada trimester ketiga bahwa perkembangan otak itu tinggal mengembangkan sinaps-sinapsnya. Maka membantu bagaimana perkembangan sel otak semakin cepat, kemudian juga memberikan ketenangan kepada janin dan kepada ibu hamil. Kemudian ibu hamil juga menjadi bahagia, kemudian juga tadi stres, kegelisahan menjadi berkurang, dan rasa percaya diri, kemandirian ibu, seorang ibu akan muncul. Kemudian juga self belonging yang akan memunculkan rasa bonding, rasa tali kasih sayang antara ibu dengan janinnya dan ayah dengan janinnya, itu akan tercipta dengan bagus. Betapa banyak kemanfaatan dari komunikasi dan interaksi ini, ya. Apalagi jika kita melihat bahwa dalam komunikasi itu ibu lakukan bukan hanya bicara, tetapi lakukan dengan sentuhan. Karena sentuhan adalah salah satu bentuk komunikasi. Jadi bayi senang dengan suara yang tidak terlalu keras, suara yang mengalun dan ritmik sehingga bayi hafal. Begitupun bayi senang dengan sentuhan. Sentuhan kasih sayang, kehangatan, dan itu akan menambah bayi menjadi tenang, kemudian bayi juga menjadi bahagia. Kemudian kita lihat tadi ternyata di tubuh ibu hamil efeknya bukan hanya menimbulkan ketenangan tetapi membuat hormonal menjadi harmonis, menjadi bahagia, menjadi rileks. Dan kalau seperti itu maka akan meningkatkan daya tahan tubuh ibu. Maka ibu insya Allah dalam kehamilan walaupun perubahan terjadi tetapi tidak akan merasakan suatu ketidaknyamanan ataupun kegelisahan karena
rasa bahagia, rasa syukur itu dimiliki oleh ibu. Ya. Nah, itulah mungkin manfaat dari komunikasi dan interaksi secara dalam masa kehamilan. Semoga mulai kali ini Bunda bisa mencobanya dan mengajak ayahnya, pasangannya untuk melakukan komunikasi dengan bayinya. Sehingga keterikatan batin antara anak dan orang tua akan tercipta. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas dengan materi berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.